Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan implementasi penyusunan laporan keuangan Budi Rasa pada bulan Desember tahun 2025. Dan perkenalkan, nama aku Arifah Sukanto dengan NPM 102251131. Perkenalkan, nama saya Mel Sofiani dengan NPM 102251008 dari kelas C425 Akuntansi S1. Nah, di sini kami mewawancarai salah satu UMKM yang bernama Budi Rasa. Yang Budi Rasa ini adalah jenis UMKM perusahaan manufaktur yang dimana mereka ini mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, Budi Rasa ini berdiri pada tahun 2015, berarti udah 10 tahunan 10 tahun. 10 tahunan dengan skala usaha menengah. Nah, mereka ini membuat produk seperti bolu pisang, api Surabaya, bolu ketan, kue ulang tahun dan lain-lain sampai ada 17 menu ya jenis. Kemudian toko Budi Rasa ini dibuka pukul 7 sampai jam 9 malam. Akan tetapi untuk proses produksinya itu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Dan satu bolu itu menghabiskan waktu 40 menit untuk membuat satu produk bolu itu. Dalam satu hari itu bisa membuat 10 bolu. Kemudian untuk pengolahan bahan bakunya itu menggunakan mixer dan oven. Dan bolunya itu bisa tahan sampai 3 hari. Jika melewati hari itu, biasanya toko ini membagikan kepada masyarakat setempat. Nah, di laporan keuangan akuntansi itu ada aset. Nah, ada aset lancar sama aset tidak lancar atau aset tetap. Nah, aset lancar itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya atau toko gitu. Nah, untuk aset lancar ini ada kas dan persediaan barang dagang. Kemudian di aset tetap itu adalah aset yang digunakan untuk operasional jangka panjang dan tidak diperuntukkan untuk dijual. Nah, untuk aset tetap ini ada peralatan produksi, akumulasi penyusutan peralatan produksi, peralatan toko, dan akumulasi penyusutan peralatan toko. Nah, untuk aset lancar tadi itu ada kas dan persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagangnya ini di Budi Rasa yang kami wawancarai itu berasal dari Jakarta. Dari pusat. Jakarta dari pusatnya. Nah, contoh makanannya itu, contoh produknya itu lapis Surabaya. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas itu kan ada utang sama prive, tapi di toko Budi Rasa ini hanya ada utang saja, yaitu pada bulan November sebesar 1.700.000. Itu tuh merupakan kiriman mesin open, tapi namun belum dibayarkan oleh perusahaan cabang. Akan tetapi di bulan Desember utang usaha tersebut telah dibayarkan karena mendapatkan pendapatan juga kan, jadi udah terbayarkan. Kemudian prive-nya itu nggak ada ya, karena ini kan salah satu cabang ya, karena pusatnya itu ada di Jakarta dan tidak ada penarikan. Kan prive itu kan penarikan uang pribadi kan, ini gak ada penarikan uang pribadi karena ini dari cabang, karena yang pemiliknya itu hanya ada di pusat. Selanjutnya ada ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah hak pemilik aset toko, termasuk laba yang diperoleh dari selama periode berjalan. Kemudian ada pendapatan pada minggu pertama itu sebesar 17.500.000, pada minggu kedua 15.350.000, kemudian pada minggu ketiga 15 juta. Nah, pada minggu keempat itu mengalami pendapatan yang sangat tajam, yaitu sebesar 23.800.000. Ini meningkat karena adanya hari spesial, yaitu hari Ibu dan hari Natal. Dan minggu terakhir itu, karena bulan Desember itu hanya ada 5 minggu, tapi minggu terakhir itu hanya 3 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu. Dan meskipun 3 hari itu pendapatannya cukup lumayan tinggi, yaitu sebesar 7 juta, karena meskipun harinya udah terlewat, itu masih ada yang beli itu. Belum lagi itu kan tahun baruan. Kemudian total pendapatan pada bulan Desember itu mencapai 78.650.000. Selanjutnya ada beban. Nah, di bebannya ini ada pembelian bahan baku, gaji karyawan, BHP, biaya angkut, utilitas pabrik, penyusutan peralatan, dan biaya overhead pabrik lainnya. Nah, kenapa gak ada beban sewa? Karena beban sewa ini sudah dibayarkan oleh perusahaan pusat ya, yang dimana dibayarnya per bulan, tapi dalam setahun, jadi langsung kayak digeblok gitu. Nah, di sini ada contoh laporan keuangan yang kami buat. Itu laporan biaya pokok produksi dan laporan laba rugi. Juga di sini ada laporan posisi keuangan pada bulan Desember 2025.
Nah, kesimpulannya kondisi keuangan UMKM Ngudi Rasa ini Sangat yang di cabang baik. ini ya sangat Sangat baik. baik. Terus menjalankan operasional usahanya juga bagus, cukup baik. Hubungan dengan karyawan satu sama lain juga baik, gak miskom. Kemudian pada periode Desember ini mengalami pendapatan yang signifikan ya, sangat tajam sekali tajam, ya, karena ada karena ada 2 hari yang sangat spesial spesial itu hari Ibu hari Natal. Dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya bulan-bulan biasanya itu pendapatan hanya rata-ratanya omsetnya tuh 55 juta, akan tapi pada bulan ini tuh sangat signifikan sekali, sekitar 70 juta ke atas gitu. Jadi memang hari raya hari spesial itu hari spesial itu menentukan pendapatan kita gitu. Baik, cukup sekian presentasi kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penulisan. Diharapkan setelah kita wawancara dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tukong Ngudi Rasa ini semakin sukses ke depannya, Semakin lancar. sukses. Kemudian diharapkan untuk menetapkan rasanya karena itu merupakan Ciri khas dari Tukong Ngudi Rasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.